wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang masih terus bersama kita. Di antaranya ialah nikmat keimanan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat sebagaimana biasanya. Mari pula mengucapkan selawat beriring salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahabatnya kita harapkan mulai dari dunia ini sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Berapa hari lagi ke depan, di antara tanggal 18 atau 19 kita akan memulai ibadah suci berpuasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan. Kita hari ini berada di bulan Sya'ban dan sebelumnya kita berada di bulan Rajab. Maka acara yang paling banyak belakangan ini ialah berkaitan dengan Rajab dan Sya'ban sekaligus Ramadan, yaitu memperingati Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Maka melalui khutbah yang singkat ini yang menjadi tema kita ialah bagaimana pandangan Islam tentang sains dan teknologi. Kajian ini penting berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj memiliki 2 peristiwa yang saling terkait. Pertama adalah Isra yang berarti perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina yang jaraknya lebih kurang 1200 km atau 600 mil. Sedangkan Mi'raj berarti tangga. Mi'raj adalah peristiwa naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia menuju langit yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ditemani oleh malaikat Jibril. Setelah langit yang ke-7 kemudian Nabi secara individual sendiri menuju Sidratul Muntaha, dan disitulah beliau mendapat perintah salat 5 waktu. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menggabungkan dunia fisik dan spiritual, atau dunia fisika dan metafisika. Karena itu banyak orang yang jangkauan pemikirannya tidak sampai. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita ini usai sholat subuh, masyarakat Mekah banyak yang melecehkan beliau. Yang dalam bahasa sekarang beliau menghadapi pembulian
Dari yang tadinya tidak percaya, lebih tidak percaya. Dari yang ragu menjadi tidak percaya. Dari yang biasa menjadi ragu. Hanya ada satu sahabat beliau, Abu Bakar, yang mengatakan, saya percaya. Karena itulah sejak itu beliau digelar dengan As-Siddiq, yang berarti selalu membenarkan apapun yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak hanya menjadi pembulian bagi umat Islam, tapi juga ketika itu, tapi sampai saat ini. Mari lihat misalnya di media sosial disebut, ini peristiwa yang tidak masuk akal. Ini menunjukkan Islam itu tidak sejalan dengan akal pikiran. Tapi sebetulnya bagi kita, pembulian itu banyak menghantarkan orang kemudian menjadi salut dengan Islam. Karena ternyata peristiwa Isra dan Mi'raj itu memiliki kandungan sains dan teknologi. Karena itu Al-Quran memberikan jawaban yang sangat sederhana yang tadi dibacakan pada surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat yang ke-33. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Tetapi kamu tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Para ahli mufassir hampir sepakat bahwa salah satu arti sultan itu ialah sains dan teknologi. Jadi langit dan bumi, dunia spiritual dan material bisa dihubungkan dengan sains dan teknologi. Ternyata isyarat Al-Quran ini kemudian terbukti 500 tahun kemudian dengan keberhasilan astronom dari Amerika menuju bulan. Karena itu semakin lama teori-teori Al-Quran bisa dibuktikan oleh sains dan teknologi modern. Pertanyaan selanjutnya, dan ini juga menjadi pembulian bagi umat Islam kalau kita lihat media sosial. Dan ini penting menjadi jawaban terutama bagi anak-anak saya generasi muda. Apa sih sumbangan Islam bagi sains dan teknologi hari ini? Apakah kita hanya pengguna? Itu kan semua ciptaan Barat yang notabene kafir katanya. Tetapi sebetulnya bulian itu pun bisa terjauh oleh sejarah masa lalu. Ketika umat Islam mengalami kejayaan mulai abad 8, 9, 10, 11, dan 12 melalui dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Umayyah di Spanyol. Di mana ketika itu bermunculan para ilmuwan, saintis muslim yang namanya tercatat sampai hari ini. Sekedar mewakili, misalnya pertama sebutlah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah penemu matematika. Temuannya yang tidak bisa dilupakan sampai hari ini adalah angka 0. Yang dalam bahasa Barat disebut dengan zero. Dan zero itu diambil dari bahasa Al-Quran, zarrah. Ketika Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Jadi kata zero itu berasal dari zarrah yang berarti 0. Temuan di sini adalah bahwa dalam Islam angka 0 itu bukan tidak memiliki nilai. Jadi jika matematika secara umum yang punya nilai 1, tapi dalam Islam 0 juga memiliki nilai. Karena dia adalah awal dari semua angka. Bayangkan jika saja tidak ditemukan angka 0. Bagaimana kita membedakan puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, dan seterusnya. Kalau saja kita gunakan angka Romawi 10 dengan kali, 22 kali, dan sebagainya, apa yang terjadi dengan perkembangan komputer dan sebagainya. Karena itu seorang ilmuwan dengan jujur mengatakan, tanpa Al-Khawarizmi, komputer is not exist, katanya. Komputer itu tidak akan ada. Maka sampai hari ini nama Al-Khawarizmi diabadikan dalam istilah komputer dengan sebutan algoritma. Apa yang kita peroleh dengan temuan AI? Itu adalah algoritma, kerja algoritma data yang ada di situ.
Tokoh lain atau ilmuwan muslim lain adalah Ibnu Sina dengan bukunya dengan bukunya Qanun fit Tibbi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan The Canon of Medicine, menjadi buku rujukan kedokteran sampai abad ke-19. Selain ahli dalam bidang kedokteran secara fisik, dia juga ahli dalam bidang kejiwaan. Temuannya yang masih dikenang sampai hari ini, apa yang disebut dengan indra dalam, al-mudrikah minad dakhil. Menurut Ibnu Sina, panca indera itu tidak hanya yang di luar, mata, hidung, mulut, dan telinga, tetapi ada indera dalam, al-mudrikah minal dakhil, yaitu apa yang disebut dengan common sense, his al-mustarak, estimasi kuwah al-wahmiyah, imajinasi kuwah al-mutakhayalah, estimasi dan rekoleksi atau kuwah al-hafizah. Inilah kemudian yang menjadi landasan bagi perkembangan psikologi modern. Banyak ahli-ahli lain yang daftarnya cukup banyak akan menyita waktu dalam khutbah yang singkat ini. Sekedar nama, ada Ar-Razi, penemu alkohol. Jadi kalau kita sebut alkohol itu bahasa Arab karena penemunya adalah orang Arab. Ada Ibnu Haytham, ahli optik. Ada bukunya Kitabul Manazir. Dari sinilah kemudian ditemukan teori kamera yang hari ini cukup berkembang. Dan banyak ahli lagi yang perlu menjadi sekedar memperpanjang daftar nama-nama. Ada Al-Zahrawi, ahli dalam ilmu bedah, menemukan 200 alat bedah yang masih dipakai sampai hari ini. Ada Al-Battani, ahli astronomi dan navigasi, yang menjadi landasan astronomi bagi Kopernikus dan Galileo Galilei. Sayangnya nama itu hilang oleh kalangan orientalis dan Islamofobia untuk melihat dan menghilangkan peran Islam dalam sejarah kehidupan manusia. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, pertanyaan terakhir melalui khutbah yang singkat ini, mengapa Islam berperan dalam bidang sains? Jawabannya sederhana. Pertama, ajaran Islam itu memang diperuntukkan oleh manusia dan manusia memiliki akal pikiran. Maka tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak sejalan dengan akal pikiran. Dalam Al-Quran terdapat kata mengenai akal, adalah la'allakum ta'qilun, tatafakkarun, ulil albab dan sebagainya, menunjukkan bahwa akal begitu penting dalam Islam. Islam tidak ada mengenal dogma. Semua ajaran Islam bisa diterima oleh akal pikiran. Tadi dibacakan hadis Nabi bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, ilmu. Wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi. Ingin akhirat, ilmu. Wa man aradahuma, ingin dunia akhirat, juga dengan ilmu. Jadi Islam sangat respect terhadap pengembangan ilmu. Dan pengembangan ilmu yang dikembangkan bersifat holistik. Tidak hanya berbicara mengenai fisika, tetapi juga metafisika. Konsep alam gaib dalam Islam tidak dimiliki oleh konsep sebelum Islam. Apa kemudian yang dikembangkan oleh Albert Einstein dengan teori relativitas? Itu sebetulnya adalah konsep alam gaib dalam Islam. Bahwa di luar dunia fisik ini ada alam yang non-fisik. Ketika Albert Einstein ditanya, apa yang paling Anda sesali dalam hidup? Dia mengatakan, mengapa saya terlalu lama merumuskan teori relativitas? Saya terlalu terpukau dengan teori hukum sebab akibat. Ini menunjukkan bahwa peran Islam tidak hanya di masa lalu tetapi juga sampai hari ini. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, khususnya kepada adik-adik saya mahasiswa dan para siswa, apa yang bisa kita ambil dari sini? Pertama, mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj bisa menghilangkan inferiority complex. Jangan merasa bahwa
kita tidak memiliki sumbangan apa-apa dalam kehidupan modern hari ini. Yang kedua, mudah-mudahan mendorong kita menggali lagi Al-Quran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Al-Quran itu adalah perbendaharaan yang tidak habis-habis. Setiap kita menggali Al-Quran, selalu saja ada teori ilmu yang dihasilkan oleh Al-Quran. Dan yang ketiga diharapkan akan mengembangkan semangat dalam pengembangan sains dan teknologi umat Islam, sehingga kita tidak hanya berbicara nostalgia masa lalu, tetapi kita bisa berperan hari ini dan masa akan datang. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah fadla yaumul jumu'ati ala sa'iril ayyamil usbu' wa ikhtassahu bi sa'ati du'a biha mujabun masmu'. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah أوصيكم إياي بتقوى الله تعالى لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين 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 يا قاضي الحاجات. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية والأمن علينا يا الله وعلى أهلنا وعلى أقاربنا وعلى جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله